Oh, oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Mayang Saputri. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Madiun. Baik, di sini saya selaku perwakilan dari PT 0106A Halmahera akan membahas mengenai problematika penjualan hasil pertanian. Baik, di sini kami memilih narasumber, yakni Kak Doni Nugroho. Perannya adalah mahasiswa pertanian UGM sekaligus mempunyai orang tua yang berprofesi dalam bidang pertanian. Oke, selanjutnya kita akan membahas hasil wawancara. Yang pertama, narasumber kami adalah mahasiswa aktif di Universitas Gadjah Mada. Di sela kesibukannya, Mas Doni terjun langsung membantu orang tuanya dalam mengelola pertanian di keluarganya, mulai dari proses tanam, memanen, hingga proses distribusi hasil pertanian. Yang kedua, tanaman yang ditanam antara lain ada timun, cabai, dan lain-lain. Beberapa kendala yang ditemui oleh narasumber kami ketika melakukan proses pertanian antara lain, yang pertama, harga cabai yang naik turun dan saat menanam adanya hama. Yang kedua, dari pihak narasumber, kurangnya waktu dalam membantu pihak orang tua dalam bertani. Yang ketiga, dari pihak petani, kurangnya pengetahuan akan teknologi dan musim yang tidak menentu. Oke, selanjutnya adalah alur penjualan hasil pertanian. Di sini kami membaginya menjadi 4 poin penting. Jika hasil yang didapatkan sedikit, maka akan dijual kepada tetangga sekitar. Namun, jika banyak, maka akan dijual kepada pengepul yang telah ada. Selanjutnya, melalui pembeli langsung, melalui pasar maupun via online. Dan ada juga dari pembeli yang melakukan pesan ke petani dulu, baru besoknya akan dipanen dan diberikan pada pemesan. Terdapat perbedaan harga antara pembeli dan pengepul maupun secara langsung seperti pasar dan online. Hal ini diakibatkan para pengepul menempatkan mereka pada posisi merugi dan pengepul yang ingin mendapatkan keuntungan sekitar setengah hingga seperempat harga belinya yang tentunya sangat merugikan para petani. Yang keenam, melakukan penjualan hasil pertanian secara online juga telah dilakukan, namun narasumber kami memiliki kesibukan sebagai mahasiswa sehingga hal ini sangat memberikan dampak yang kurang baik terhadap penjualan melalui proses teknologi. Lanjut, di sini Bapak Doni memberikan pesan dan harapannya. Yang pertama, beliau berharap agar tercipta para petani generasi milenial yang semakin banyak sehingga perannya yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Yang kedua, berharap agar para petani yang kurang pengetahuan akan perkembangannya teknologi seperti penjualan online melalui web atau melalui sosial media mendapatkan sosialisasi baru mengenai perkembangan teknologi yang semakin maju dan pesat. Selanjutnya, ada solusi yang dapat dihadirkan. Ada 3 poin penting mengenai solusi apa yang bisa dihadirkan terkait problematikanya. Yang pertama, melakukan inovasi dan perbaikan kualitas produk hasil pertanian. Yang kedua, mengarahkan petani pada website dan e-commerce khusus penjualan produk tani, misalnya Tani Hub, Sayur Box, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah pengolahan hasil yang lebih optimal. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kesimpulan yang kami dapatkan bersama narasumber. Yang pertama, kesejahteraan para petani yang masih belum terjamin. Yang kedua, masih adanya perbedaan harga penjualan yang sangat signifikan antara pihak petani dan juga pihak tengkulak. Yang ketiga, kurangnya edukasi penggunaan teknologi dalam proses bertani. Yang keempat, segala problem tentunya dapat diatasi. Penggunaan teknologi yang tepat adalah salah satu langkah sebagai optimalisasi penjualan produk pertanian sehingga petani dapat mencapai titik kesuksesan yang baik. Yang terakhir adalah dibutuhkan komitmen bersama antara petani, pemerintah, dan masyarakat untuk mensukseskan penjualan produk-produk lokal hasil petani di Indonesia. Oke, kami mengucapkan terima kasih kepada para petani di Indonesia karena tanpa para petani tidak akan ada kehidupan yang makmur di bumi pertiwi ini. Saya mewakili tim BT 0106 Halmahera. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mewakili tim mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.